Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlianza, kelas 202B Ilpol, NIM 2030702082, yang dimana saya memberikan tugas dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Dan saya mengambil judul tentang problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Dan seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 saat ini telah melahirkan new normal atau tatanan baru yang mengharuskan seluruh masyarakat, termasuk orang tua, beradaptasi dalam mendidik anak. Anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika sebagai akibat dari perkembangan psikologisnya, sehingga mencari berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat. Dan setelah melewati lebih kurang 6 bulan yang mencekam akibat pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan dunia, kini terjadi pergeseran bentuk kecemasan di sebuah masyarakat. Semua publik cemas terpapar virus corona, tapi kini publik tampaknya lebih cemas oleh kesulitan ekonomi. Dan new normal tentu saja mensyaratkan sikap dan perilaku tertentu dari semua pihak agar tujuan dari konsep tersebut dapat diwujudkan. Dengan kata lain, sikap dan perilaku itu sebagaimana yang tercermin dalam pengertian new normal tersebut mengisyaratkan bahwa aspek budaya masyarakat dalam mencegah penularan virus tersebut memegang peran sentral. Dan konsep new normal tidak hanya terjadi di Indonesia. Konsep itu mulai diterapkan di beberapa negara Eropa agak lebih awal dibandingkan di negara kita. Secara prinsip, new normal yang dikembangkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, memang bertujuan agar masyarakat membudayakan cara hidup baru dalam rangka meminimalisasi dampak negatif COVID-19. Dan di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama itu di budaya Nusantara. Kepercayaan dan praktik yang berkenan dengan penyakit yang merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan asli dan yang eksplisit, tidak berasal dari kerangka kedokteran modern atau dipandang sebagai sistem medis non-barat. Secara antropologis, sistem pengobatan atau kesehatan asli sering dianggap sebagai bagian peranata sosial pada umumnya, dan bahwa praktik-praktik pengobatan asli di Indonesia, upaya pengobatan tradisional hanya dan masih berperan pada tingkat rumah tangga dan tingkat masyarakat. Patut disayangkan jika saat ini belum ada upaya yang modern sekaligus masif untuk mengembangkan industri herbal berbasis sumber daya lokal. Misalnya, dengan kata lain, pola-pola budaya masyarakat dalam upaya menjadikan kehidupan yang lebih sehat hingga hari ini belum banyak memperoleh insentif dari negara. Dan yang poin kedua, yaitu gotong royong. Masa 6 bulan pandemi COVID-19 yang melanda dunia di satu sisi, serta hasanah kebudayaan Nusantara sebagai benteng sosiologis untuk mencegah penyakit menular, telah membuat banyak pihak berupaya mengambil atau memetik pelajaran berharga dari masalah ini. Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pada umumnya orang-orang yang berpandangan sempit akan bersikap semakin egois dari kehidupan sosial dampak dari COVID-19. Dan juga ada hikmah dari COVID-19, terutama bagi manusia memanfaatkan nalarnya secara sehat, justru berpandangan sebaliknya. Itu pun bersikap berarti berperilaku gotong royong perlu menjadi tema sentral terkait perlunya budaya baru dalam menghadapi COVID-19. Dan yang poin ketiga, poin terakhir, yaitu berkelompok. Selanjutnya, kebudayaan manusia berevolusi dalam rangka kehidupan berkelompok. Dan dengan kehidupan berkelompok atau bersosial, itulah manusia mampu bertahan dan mengembangkan kebudayaannya. Kebudayaan dapat dipahami dengan mengacu kepada ciri-cirinya seperti dipelajari simbolik, dimiliki bersama, menetapkan size atau alam, dan sifatnya yang adaptif dan terpola. Kebudayaan yang menetapkan baik tidak baik dan nilai-nilai serta norma-norma tidak dapat dipakai untuk menemukan kebudayaan baik atau tidak, yang kalau itu dilakukan berarti menilai secara etnosentrisme. Oleh karena itu, pandangan relativisme kebudayaan lebih cocok dipakai dalam bentuk kebudayaan lainnya yang berbeda dari kebudayaan sendiri. Setiap kebudayaan masyarakat apapun di dunia pasti memiliki 7 unsur kebudayaan universal yang terdiri dari ilmu pengetahuan, agama, sistem ekonomi, teknologi, organisasi sosial, dan sistem kekerabatan, dan juga kesenian dan bahasa. Dan itulah pembahasan dari materi saya tentang berjudul Problematika Sosial Budaya Masyarakat di Masa Pandemi dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi. Dan saya sudah menyimpulkan bahwa saya sudah mempunyai 3 poin
Yang pertama itu budaya Nusantara, gotong royong dan berkelompok, sehingga ini dapat diterapkan untuk di masa pandemi saat ini. Sekian dari saya, atas nama Felianza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.